Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Kami merasakan akan kebesaran dan kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Engkau sudah jaga dan pelihara kami. Sehingga pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu melalui renungan pagi ini. Biarlah firman ini dapat menolong kami dan dapat menuntun hidup kami untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus dapat menyanggupkan kami untuk lebih mengerti akan maksud-maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dengan perjalanan kami bersama Engkau, maka kami boleh akan menuju di suatu tempat yang Engkau sudah sediakan, yaitu sorga yang kekal. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, menuntun kehidupan kami hingga Maranatha. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau dari sekarang hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini hari Kamis 24 Juni 2021 dengan judul Untuk Menerima Terang yang Dikirim Allah. Suruhlah terang-terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mazmur 43 ayat 3. Tuhan Yesus datang ke dunia kita ini penuh dengan kemurahan, hidup dan terang, bersedia menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Tetapi Ia tidak dapat menyelamatkan orang yang berlawanan dengan kehendaknya. Allah tidak memaksa hati nurani. Ia tidak menyiksa tubuh agar ia boleh memaksa manusia menuruti hukumnya. Tuhan telah menyatakan dengan jelas bahwa Ia menawarkan kepada orang yang berdosa itu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Ia memberikan terang dan melengkapi bukti kebenaran. Ia membuat jelas tuntutannya dan dibiarkannya orang yang berdosa itu apakah ia mau menerima kebenaran dan menerima anugerah serta kuasa yang olehnya ia boleh memenuhi tiap-tiap syarat dan mendapat sentosa dalam menyerahkan pelayanan sukarela kepada Yesus Kristus yang telah membayar harga penebusannya. Kalau orang yang berdosa itu merasa bimbang dan gagal untuk menghargai terang yang telah disampaikan kepada inteleknya dan menggerakkan emosi jiwanya, lalu menolak untuk menuruti Allah, maka terang itu bertambah kelam. Makin lama makin berkurang kuasanya, dan akhirnya hilang lenyap dari pemandangannya. Barang siapa yang tidak menghargai sinar-sinar terang yang pertama, tidak akan memberi perhatian kepada bukti-bukti yang lebih pasti dari kebenaran. Sekiranya seruan Allah yang lemah lembut tidak berhasil mendapat sambutan dari hati orang yang berdosa itu, maka kesan-kesan pertama yang diadakan atas pikirannya itu kehilangan artinya. Dan ia pun pada akhirnya dibiarkan dalam kegelapan. Undangan itu penuh dengan kasih. Terang itu sama terangnya ketika pada akhirnya ia menolaknya. Seperti ketika pertama-tama terbit atas jiwanya. Tapi oleh penolakan terang, jiwa menjadi penuh kegelapan. Dan tidak menyadari apa bahaya penolakan terang tersebut. Kristus berkata kepada jiwa yang seperti itu, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Pada hari ini, pastikanlah panggilan dan pilihanmu. Rasul Petrus memberikan kepada kita suatu salinan terbaik dari polis asuransi hidup yang terbaik di dunia ini. Katanya,
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita sekalian.